Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru PNS non sertifikasi dan juga guru GTY dan GTT. Kali ini saya akan mengabarkan tentang tunjangan non sertifikasi yang tertunda tahun lalu serta tahun 2021 ini, menyangkut realisasi dan fakta-faktanya. Ini saya sampaikan karena banyak rekan-rekan kita yang juga mempertanyakan. Jadi dalam kesempatan ini saya coba cari informasi terkait dengan hal ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019, yang mana ini merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya dibuat oleh Presiden SBY. Ya, disebutkan di penyaluran tambahan penghasilan pasal 12, tambahan penghasilan diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk uang. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 250.000 per bulannya. Nah, hal mana di tahun 2020 lalu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan, ternyata banyak daerah yang belum merealisasikannya. Bahkan ada dari rekan kita yang mana di tahun 2020 ya, selama 12 bulan tunjangan non sertifikasi ini sama sekali belum terrealisasi. Lalu bagaimana dengan fakta-faktanya? Apakah di tahun 2021 ini masih ada? Dan apakah kemungkinan non-ser di tahun 2020 yang tertunda akan dibayarkan? Kita coba cek. Dikutip dari PLT Kepala Dinas Pendidikan PD, beliau menyampaikan jumlah tunjangan penghasilan yang diberikan untuk guru non-sertifikasi 250.000 per bulan. Dilanjutkan, tunjangan ini dibayarkan per triwulan dan ditransfer langsung ke rekening penerima. Jadi faktanya pertama adalah bahwa di tahun 2020 banyak daerah yang merealisasikannya. Sementara data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, alokasi dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil sudah dialokasikan sebesar 2.141.350.000 dan ternyata realisasinya hanya 889.600.000 atau 41,54%. Jadi cukup rendah di tahun 2020. Nah, ini barangkali sehingga sebagian Bapak Ibu belum menerima non-sernya. Lalu berdasarkan koordinasi Pemda, ini saya coba cari koordinasi Pemda dengan Kementerian Keuangan, yakni Pemda Madiun dengan Kabak Kementerian Keuangan, yang isinya pertama, tambahan penghasilan atau tamsil untuk guru PNSD non sertifikasi triwulan ke-3 dan 4 tahun 2020 sampai saat ini belum cair. Ini disampaikan di bulan November kemarin. Mohon ada penjelasan dan dapatnya dicairkan. Lalu pagu awal pada APBD tahun 2020 sebesar 864 juta dan sudah dicairkan untuk triwulan pertama sebesar 171.750.000. Pada bulan Mei ada refocusing anggaran dan pagu tamsil semula sebesar 864 juta berkurang karena dipergunakan untuk refocusing sehingga menjadi 142.625.000. Inilah kenyataan yang banyak terjadi di Pemda. Berdasarkan PMK nomor 35 tahun 2020, minus sebesar 29.125.000. Lalu yang keempat, sisa dana tahun anggaran 2019 sebesar 391.375.000 masuk pak tahun anggaran 2020 dan disahkan pada tanggal 22 Oktober 2020. Kemudian kita ajukan pencairan tamsil triwulan kedua tahun 2020 pada bulan November 2020 sebesar 260.500.000. Nah, jadi fakta ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Lalu menurut perhitungan kebutuhan dana tamsil tahun anggaran 2020 sebesar 959.250.000, tersedia dana sebesar 534 juta, sehingga kekurangan dana sebesar 425.250.000. Nah, inilah yang terjadi. Mendasari informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang informasi tunjangan guru tahun 2020, 1. Jika daerah berdasarkan alokasi di PMK nomor 35 tahun 2020 ditambah sisa atau kurang dana di tahun 2019 tidak mencukupi kebutuhan untuk tahun 2020, daerah diharapkan segera mengajukan dana cadangan. Lalu berdasarkan PMK nomor 35 tahun 2020, dana cadangan hanya tersedia untuk tunjangan khusus guru dan tamsil.
Yang ketiga, untuk kekurangan TPG tidak dapat diakomodir di tahun 2020, kurang bayar tahun 2020 akan dibayarkan di tahun 2021 dengan syarat SKCO yang diterbitkan di tahun 2021. Serta yang terakhir, surat pengajuan dana tambahan ditandatangani oleh kepala daerah. Surat pengajuan dana tambahan kami terima paling lambat tanggal 30 Oktober 2020. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun melalui pemerintah daerah mengajukan surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, CQ Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta untuk permohonan tambahan dan tambahan penghasilan bagi guru PNSD atau Tamsil. Lalu kemudian pada tanggal 4 Desember 2020, dana Tamsil dari pusat masuk ke kas daerah, Kasda Kabupaten Madiun. Karena pemerintah Kabupaten Madiun sudah melakukan penutupan anggaran sehingga dana tersebut tidak bisa dicairkan dan akhirnya dimasukkan pada APBD tahun 2021. Jadi sama halnya seperti Pemda Madiun, Pemda yang lain juga tentunya memiliki kesamaan dengan ini. Lalu sehingga pencairan Tamsil triwulan ketiga dan triwulan keempat tahun 2020 akan dicairkan pada tahun anggaran 2021. Ini poinnya Bapak Ibu sekalian. Bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan non-share di tahun 2020 ya, akan dicairkan di tahun 2021 ini. Nah, sedangkan untuk TPG dijelaskan angka 4C yang kurang bayar tahun 2020 akan dibayarkan di tahun 2021 dengan syarat ya ini untuk guru sertifikasi. Nah, senada dengan itu, baru-baru ini Ombudsman untuk cabang Sumut meminta Pemko membayar insentif guru honorer. Ini juga ada kaitannya dengan berita yang saya sampaikan tadi. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Yadi Siregar meminta Dinas Pendidikan Kota Medan segera melakukan pembayaran dana bantuan non-sertifikasi untuk guru sekolah negeri dan swasta. Janganlah memperlambat hak orang. Saya minta Dinas Pendidikan Medan segeralah itu dibayarkan, jangan diperlama. Kasihan orang membutuhkan haknya apalagi menghadapi Lebaran. Ini disampaikan oleh Pak Siregar Kamis tanggal 22 April. Lebih lanjut, beliau juga mengkritik terkait tata kelola keuangan Dinas Pendidikan yang kurang baik, sehingga ia meminta agar hal tersebut dirubah supaya tidak menyusahkan para guru honor. Kita minta khususnya guru tadi dibayarkan karena guru ini kan tenaga pendidik. Kalau mereka tidak ada bagaimana? Pemerintah yang punya tenaga honor, baik itu guru dan pegawai, rubah tata kelola keuangannya, berikan hak-hak mereka tepat waktu, ujarnya. Dan di kesempatan yang lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Pak Adlan yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya sedang berupaya melakukan percepatan pendistribusian. Saat ini sedang diproses. Hal ini disampaikan semalam tanggal 23.04. Diketahui untuk Pemko Medan sendiri, guru honor SD dan SMP negeri dan swasta non-sertifikasi bersumber dari APBD Pemko Medan untuk tahun 2021 ini dialokasikan sekitar 40 miliar ya. Ini meliputi guru honor sekolah negeri yang belum sertifikasi sebesar 23 miliar, guru swasta sebesar 14 miliar, dan untuk bantuan operator dapodik sebesar 3 miliar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya informasi ini, maka jelas bahwa non-share yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan akan tetap dibayarkan. Begitu juga dengan non-share di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan nanti bisa dibayarkan sekaligus ya untuk triwulan 1 tahun 2021 ini. Nah, ini barangkali jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan sekalian menyangkut keberadaan non-sertifikasi di tahun 2020 dan 2021 ya, hal mana itu akan tetap dibayarkan karena menyangkut hak Bapak Ibu sekalian berdasarkan undang-undang. Barangkali ini informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.